Selamat datang di Bego Teknologi di setiap hari Selasanya. Bersama kita yang baru aja 100.000 subscriber. Gila ya. Yang kalau pas di 99.000 gue taruh komunitas kan ngomongnya kampret banget orang-orang tuh. Ansap-ansap sialan. Tapi gitulah. Itu menandakan kalau kita tuh berhasil membuat komunitas yang asik. Iya, tapi Iya sebelum dong. itu, bagi dulu dong Ger nabatinya. Oh, placement Iya. ya. Jadi tolong ya Nabati ya. Ini kita udah naruh loh di sini loh. Masa nggak mau masuk sih yang Enak lain? banget Liro nabati yang walaupun sekarang makin kecil. Ini adalah tanda inflasi guys ya. Iya. Jadi Nabati itu kecil banget sekarang, nggak masuk akal ya. Tapi ya udahlah. Ya. Jadi dari Nabati tadi iklan, silakan para brand bisa menghubungi kita lah ya. Ya, Gampang. betul. Nggak cuma brand techno aja, makanan pun Makanan gas. juga bisa di sini tuh umum lah gitu. Jadi ya kita mulai dari awal langsung Ladi. Iya. Karena akhir-akhir ini tuh banyak banget yang ngomongin soal CV2. Iya nih, aneh banget padahal tahun kemarin udah rilis di Cina gitu. Iya, ya. tahun lalu baru sekarang ngomongin CV2. Iya, cuman kabarnya kali ini CV2 ini muncul karena bakal di branding ulang Wah, untuk menjadi Xiaomi 13 Lite. 13 Lite yang kabar Xiaomi 13 saya nggak jelas gitu kan. Soalnya gini loh, waktu gua kemarin di acara Xiaomi nih, kemarin kan dia bilang tuh ada dua sebenarnya, Poco X5 sama Redmi Note. Betul. Nah, tapi ya si Xiaomi 13 ini itu nggak kelihatan tuh hilalnya sebenarnya. Nah, itu gitu. dia, jadi agak bingung nih sebenarnya. Iya. Mungkin di globalnya udah bebas kali ya, Iya, bermain gua- apa aja, tapi Indonesia ya udah. Ya udahlah, Indonesia ribet lah, mungkin ada yang nahan-nahan gitu, nggak ada Iya, yang tahu gitu. makanya Ah. awal tahun aja udah ada berita Xiaomi 13 Pro sebenarnya. Oh iya, Xiaomi 13 Pro tuh yang Iya. mantep banget ya kan? Iya, jadi ini aneh banget nih. Tapi kalau misalkan benar CV2 di branding ke 12 Lite yang pasti 13 ya, Lite. 13 Lite dan bakal masuk Indonesia, apakah ini menjadi tanda 7 Gen 1 masuk? Harusnya iya gitu ya. Jangan sampai nih ya. Ini kan gue nggak tahu nih. Ya. Kan kita nggak tahu. Ini kalau rebranding CP2 harusnya 7 Gen 1 gitu. Ya. Jangan sampai masuk malah 778. Tapi sebenarnya nggak apa-apa gitu kan. Cuman kita ingin lah merasakan si gen-gen ini gitu kan. Karena promising banget loh. Lu kalau tahu 7 Gen 1 itu tuh menjanjikan update signifikan dari si sebelumnya sebenarnya gitu loh. Tapi ya Betul. ya udahlah ya. Jadi ini menarik banget sebenarnya. Kenapa kita ngomong ini? Karena ini 7 Gen 1 tolong. Ya Snapdragon ya tolong ya, jangan diubah-ubah. Udah kalau dia beneran masuk, udahlah 7 Gen 1 aja. Betul. Dan gitu ngomongin ya. si CV2 lagi, ini sebenarnya handphone yang menarik. Iya. Unik banget untuk kelasan mid range. Oh, Ya unik selain dari Snapdragon Iya. 7 Gen 1 yang udah dipasangkan itu, kita udah bisa lihat juga ya barang-barangnya yang masuk ke Indonesia. Bukan masuk ke Indonesia, dibawa ke Indonesia sama tech reviewer lain. Iya, Kayak iya. Om Diar kan gitu. Om Diar. Itu menarik banget ya. Salah satunya ada fitur Dynamic Island. Fitur Dynamic Island yang gua kira itu cuma notes doang, ternyata beneran Dynamic Island loh. Iya. Yang dimana fiturnya yang nge-lag. Ya emang mungkin tidak sesempurna iPhone. Betul. Sudah pasti dong. Sudah pasti buah-buahan di atas awan lah. Udah lah itu Pusing mesti pasti orang Xiaomi ini. Ini kok bukan begini ya? Iya gitu. Pas dibuka, kok ini gak responsif? Udahlah nggak usah deh, nggak usah. Nggak usah di highlight deh kayaknya soal agama. Yang dimana gue lupa deh. Soalnya kalau ada yang inget namanya kayaknya bukan Dynamic Island ya. Gue lupa namanya apa gitu Ya ya. floating island kali. Iya kali lah, apalah island itu ya yang dimana. Tapi ini sebenarnya menarik loh. Ya. Gue bisa ngelihat di sini tuh sebenarnya akan ada update menarik di flagship Xiaomi berikutnya sebenarnya. Kayak gimana tuh? Kayak misalnya harusnya kan layarnya ini kan masih ngomongin mid ya. Ini masuknya mid kan. Mid. Gue nggak tahu itu apa jadinya kalau masuk ke flagship. Udah pasti kan lebih responsif, lebih Bener. kencang gitu. Jadi ini standar AMOLED itu udah jadi bukan standar flagship lagi Oh, ya. iya, AMOLED 12 tuh udah mulai meranah bawah kan. Iya, sekarang. Kayak AMOLED itu kan dulu kan kalau nggak salah 2 tahun lalu ya itu udah pasti flagship lah. udah harus flagship doang. Sekarang udah bisa masuk mid-range, gila Iya. gokil banget loh makanya loh. Dan nggak itu aja, dia juga udah 120 Hz gitu. Dicoba juga sama Om Diar main apa sih? Main Genshin. Iklan dulu. Iklan dulu ya. Main Genshin oke lah, biasanya kayak gaming juga. Dan kameranya juga yang menarik juga ada flashnya di depan ya kan? Oh ya. Ya ada betul. flash di depan kan. Jadi kayak kalau lu di tempat-tempat gelap ya bisa selfie lah Nah. gitu. Jadi ini ya kita tunggu aja gimana nih kabarnya sih dia tuh bakal rilis di bulan Juli ya, pertengahan tahun ya. Ya pertengahan tahun. Secara global Iya. gitu ya. Kita nggak tahu nih Indonesia 13 aja belum ada hilal ya kan. Iya. Nah,
sudahlah gitu ya. Iya, jadi ya kita inilah kalau ngomong cocokologi ya masih lama lah harusnya udahlah. Ntar kayak biasanya kan kayak 12 dulu, baru 12 Pro kayak kemarin 12 kan. Iya. Baru 12 Lite gitu. Iya. Ntar ada lagi 12T. Nah, ini Iya, jadi bingung tuh penamaannya kan. iya, Xiaomi kebanyakan barang gitu. Untuk bagus-bagus semua. Iya, itu dia makanya. Cuman ngomongin 7 Gen 1 ini walaupun dari harapannya udah bakal masuk ke Indonesia di bawah dari Xiaomi 13 Lite ini, sebenarnya pun udah ada berita ya, Ger ya. Iya. 7 Plus Gen 1 atau 7 Gen 2. 7 Gen 2 ini nih lini yang tidak masuk akal sebenarnya. Kenapa tuh? Karena pas dilihat antutunya ya, ini nggak tahu bener apa enggak sebenarnya. Cuman kayaknya sih bener nih pada ngomongin. 1 juta bro. Iya, jadi ini bocorannya si 7 Gen 1 yang baru ini Iya. atau 7 Gen 2 ini itu kabarnya tuh antutunya 2 kali lipat daripada terakhirnya yang punya Gue gitu. nggak masuk akal, itu nggak masuk akal lagi gitu. Ya itu dia aneh banget sih. Cuman memang bagus ya. Jadi sebuah pilihan aja sih sebenarnya. Jadi lo mau flagship yang mana nih? Mau flagship atau high end gitu. Iya juga ya, gue juga bingung sih. Gak gini loh, sebenarnya gue bingung apa Snapdragon ya. Lu kalau bikin penamaan tuh ya bener lah. Maksudnya gini kan. Gue sebenarnya tuh ada satu di Apa tuh? ini pikiran gue di. Kayaknya ini 7 Plus Gen 1 ini bukan mid range lagi jadinya nih kayaknya nih. Bau-baunya nih malah ke flagship tar nih. Soalnya High end lah. gila lu bisa matiin barang lu sendiri 8 Gen 1 itu kan kalau nggak salah antutunya paling kayak 900 ribuan doang kan. Iya. Dia tuh nggak nyampe 1 juta gitu. Jadi kayak ini positioningnya di mana nih si 7 Plus Gen 1? Sebenarnya jelas karena kita semuanya tuh ya melihat benchmarknya itu ke Antutu. Padahal sebuah chipset itu nggak harus ke Antutunya doang. Iya, betul. Kita mesti ngelihat tuh sebuah fitur yang dibawa sama si chipsetnya. Oh, iya. 8 dan 7 beda angka itu beda fitur. Iya, Udah betul. pasti jelas minimal nggak ada si ray tracing Iya. kan. Ya walaupun nggak guna gitu. Setidaknya gitu lah. Mungkin Antutunya bisa beda-beda tipis kayak Antutu 8 Gen 2 kan kalau 1,2. Kalau misalnya 7 Gen 2 ini bisa jadi 1 juta ya biarkan gitu. Iya. Berarti performance raw-nya udah bagus Udah gitu. bagus harusnya ya. Cuman fitur yang dibawa chipsetnya itu apa? Nah, itu dia. Mungkin kayak keterbatasan di bagian kameranya. Biasanya sih kamera sih harusnya sih. Iya, chargingnya, Charging macam-macam kayak gitu. Iya. Tapi yang jelas adalah ini pasti adalah sebuah permintaan maaf dari Snapdragon tentunya. Karena 7 Gen 1-nya itu kan nggak kepake kemana-mana ya kan. Iya. Reno 9 tidak mau make gitu, HP-HP lain juga nggak jelas nih. Ini CP juga sebenarnya masih ngawang-ngawang sebenarnya Iya, ya kan. Kita juga ngeliatin main game-nya juga ya udah gitu. Tapi ya yang jelas ini ada lagunya lah. Apa tuh? Mau dibawa kemana Snapdragon 7 mau dibawa kemana gitu ya. Mending kalau saran gue sih 7 Gen 1-nya daripada 7 Plus Gen 1-nya mending bikin lah di overclock ya kan. Jangan. Kayak Samsung kemarin gitu. Enggak deh, Jadi gini ya- deh kalau misalkan TSMC butuh duit, kita punya duit kok. Kita tambahin pabriknya nih buat si Snapdragon. Oh iya, Atau pabrik. kita buat aja pabrik semikonduktor Waduh. di Indonesia. Pasti bakalan disponsor pemerintah. Oh iya, pasti disponsorin karena duitnya banyak di sana. Tapi gitu lah. Ngomongin pabrik, kita juga akan beralih ke brand yang punya pabrik sendiri di sini. Oh iya, yang baru juga mendapatkan pasar nomor 1 di Indonesia. Oh iya, selamat buat Oppo ya yang ternyata dari Kanalis nih, Oppo itu jadi kayak rajanya di Indonesia. Iya, tiba-tiba jadi nomor 1 nih. Iya, tiba-tiba Q4 yang barangnya cuma Oppo Pad cuma bisa nomor 1, kita nggak tahu. Iya, Gitu kan? ya kan penjualan Oh, penjualan setahun. sebelum setahun ya kali ya. Nah, Kayaknya setahun. Q4 kali kita nggak tahu gitu kan. Iya, jadi ini memang menarik banget nih ya. Oppo ini tiba-tiba ya, mungkin kalau di pasar tekno tuh banyak dihujat karena dia masuknya barang mahal Iya, gitu barang ya. mahal masuknya dia. Cuman memang kalau dari Oppo sendiri jelas karena dia tuh nggak nargetin ke pasar yang tekno banget, Iya. pasar yang casual, pasar yang lifestyle. Makanya bentukan handphonenya punya desain yang unik-unik dan bagus juga tentunya. Iya, misalnya kayak Oppo Reno 8T ini. Kayak kita jualan deh kayaknya. Enggak. Cuman emang iya dari 8T aja menurut gue ini menarik banget ya walaupun harganya cukup tinggi ya. Iya, lumayan tinggi. Dibandingkan dengan G99 yang lainnya. Iya. Ini 4,5 juta, yang lain 2,5 juta ada G99 gitu kan. Dia bener-bener jualan itu desain aja gitu. Bener, desain dan juga memang experience-nya pun berbeda, Berbeda pas banget. kita pakai gitu Beda ya. banget, Cuman beda banget. ya itu Oppo nggak main kayak gitu dan mereka pun kayaknya udah dapet nih pasarnya. Pasar di Indonesia ya. Iya, pasar di Indonesianya. Jadi ini kayaknya menarik banget. Apa mungkin nih si Oppo emang tahun ini udah cukup ini ya, matang merata dengan ininya nih.
apa sih planning tahun ini. Iya, gitu. planning tahun ini kayaknya Oppo tuh lumayan lumayan hit lah. Iya, dan sekedar teaser aja ya. Sebenarnya ya mungkin kalau kalian juga mantengin kita di Instagram Tahun minggu lalu kan kita juga udah sempat ini ya ngobrol sama orang Oppo gitu. Orang Oppo, Mas Aryo. Halo Mas Aryo. Dan itu bener-bener insight-nya gila banget gitu ya. Itu gila banget. Ya mungkin sih Oppo ini tahun ini ya memang benar memanfaatkan ininya dia nih, pasar nomor satunya ini. Iya, jadi buat mengembangkan si Oppo-nya sendiri. Iya, karena beberapa yang kita dengar ya emang pertama kelebihan satunya Oppo ini dia punya pabrik sendiri itu doang. Ya. Di itu tuh bisa jadi macam-macam gitu. Bahkan kita ngobrolin soal juga Mari Silicon gitu kan. Yang gua kira itu dia jadi kayak Snapdragon tuh ada ISP ya kan. ISP-nya ini ternyata dari Snapdragon dimatiin, dia pakai chipset sendiri. Iya, jadi tuh bener kayak si Oppo ini dari HQ ke Indonesianya pun kayaknya udah punya planning besar. Udah planningnya tuh udah gede banget gitu. Iya. Jadi yang kita sempat bahas soal dia kayak invest R&D-nya ini works menurut gua. Yes, benar. Dan ini harusnya jadi tamparan gila buat brand-brand yang lain, termasuk Samsung ya kan? Iya. Kenapa? Karena Find N2 ini mau rilis juga nih, dia denger nih. Bener. Ya kan? Benar. Ini nih benar-benar apa ya? Salah satu ini ya kompetitor kuatnya si Samsung untuk di segmen lipetan ya. Iya, kalau lu mikir Samsung kuat di Z Flip, lu harus cobain Find N2. Kita udah nyobain, kita kasih lihat aja fotonya. Nah, ini kan foto sama Mas Aryo, lihat gak itu? Ada apa? Yeah. Find N2 Hasselblad, dan itu foto gini cuma pakai kamera belakang kan. Yeah. Itu bagus banget gitu. Kita udah nyobain beragam Hasselblad, hasilnya tuh nggak ada yang gagal. Dan ngomongin ini, mungkin kalian juga pasti bakalan komen kayak omongan Gary, pasti ya udah N2 ada di Samsung juga gitu ya, kamera belakang juga bisa Samsung, tapi enggak. Yang menariknya si Oppo ini selain dari fitur flipnya dan juga foldnya pun juga bakalan hadir mungkin gitu ya, yang pasti udah ada gitu ya, tinggal buat ngajar Samsung. Dia ini menariknya, dia menggunakan chipset kompetitornya si Samsung, yaitu dia menggunakan MediaTek Dimensity 9000 plus gitu, dan ini setara sama si Z Flip 4 yang pakai 8 plus Gen 1. Iya benar. Yang di mana kalau lo cek sama Nano Review, ini di Nano Review kan? Udahlah jangan tutu lagi lah. Kagak tutuin, tenang aja. Apa? Stabilitasnya. Aduh. 87% loh, lebih stabil loh daripada 8 plus Gen 1 yang ternyata banyak kerjasama sama game, cuma tidak stabil banget. Kita bingung sama Snapdragon. Ya nggak apa-apa, namanya kan handphone flip, bukan handphone gaming. Oh, bukan handphone gaming ya, iya, wajar gitu sekali ya. gitu Wajar ya. sekali ya. Tapi sebenarnya gini loh, yang kita lihat di sini adalah bener-bener Samsung harusnya bener-bener buka matanya, ini big deal banget soalnya. Iya, jadi suatu pasar baru sih menurut gua. Jadi buat kompetisi untuk di segmen flip itu benar sekarang udah cukup matang nih, harusnya dengan adanya Oppo. Karena sebelumnya kan pakainya dilawan dengan handphone konsep punya Pixel lah, pakai punya siapa lah gitu, yang mana itu memang belum ada pasar konsumernya, barang konsumernya. Jadi ya ini kayaknya sih udah fix banget sih. Iya, ini fix banget, mau ngajar Samsung ya, gila-gilaan. Apalagi ngelihat yang kemarin ya. Samsung harusnya hati-hati. Dan nggak itu aja, karena harganya katanya dengar-dengar di sini tuh dilihat dari apa namanya? Kalau di GSM Arena tuh 800 euro mungkin. Ya, 13 juta. Lu kalau cek Z Flip 4 itu 15 juta. Ini kalau ini kalau misalnya bedanya beneran segini, Samsung Z Flip 4-nya harus ketar-ketir sih udahlah. Iya benar-benar. Dia ditambah juga nih, kan kemarin udah rilis di Cina ya. Iya. Dan sekarang pun di tanggal 15 bakal dirilis secara global. Global. Nah, jadi ada kemungkinan juga nih bakal masuk Indo karena di global udah di unlock. Kalau di USA, kalau di Cina ya udah stays in China. Iya, Cina aja, ini enggak nih. Iya, jadi ini udah mulai di global. Siapa tahu ada harapan masuk ke Indonesia. Kita sih berharap penuh ya, Flip ini masuk ke Indonesia buat jadi kompetitor si Samsung. Iya, karena Samsung udah terlalu nyaman lah gua rasa. Iya, dia itu butuh lawan yang kuat juga biar buat meningkatkan ya segmen Flipnya gitu ya. Segmen Flip paling cuma satu doang sih. Paling kayak pasar awam mikirnya ini HP Cina sih, itu doang sih. Ya elah, maksud gua apa sih yang enggak Cina sebenarnya gitu. Iya gitu kan. Ya Cina pun juga punya kelasan gitu. Ada kelasan yang murah banyak. Banyak sekali. Yang eksklusif pun, yang premium pun juga ada. Salah gitu. satunya Find N2 ini ya kan. Iya. Nah gitu. Masa iya Cina orangnya jutaan miliaran gitu ya, nggak ada yang bikin barang bagus. Iya. Yang penting kan ada duitnya gitu kan. Iya. Tapi ya gitulah, pokoknya ini akan semakin menarik. Mungkin tahun ini akan sangat panas ya udah pasti. Yeah. Jadi nggak cuma perang soal HP Snapdragon aja gitu. Misalnya HP kayak yang begini-gini aja. Ini perang sama HP yang flip fold. Bener.
Jadi ini mantep. Bakalan rame banget nih jadi. Iya. Tapi beralih dari sana, dari Underwood, kita beralih ke buah-buahan aja lah. Iya, Karena ini. kemarin sempat rame soal MFI. Kenapa tuh? Jadi ternyata Apple itu mengharuskan chargerannya itu bukan yang kayak lu pakai di rumah. Iya. Harus buatan dari dia juga gitu. Dan memunculkan banyak kontradiksi. Ini si Apple ini terlalu kapitalis nih gini. Enggak sih kalau menurut gua. Kalau menurut gua ya, Lightning-nya si Apple itu kan udah menunjukkan kelasnya dia kan. Nah dia ini tuh nggak mau disetarain sama Android gitu, bukan Android aja jelek gitu, cuman dia pengen jadi yang beda aja gitu. Kayak ini punya gua, ini punya lu, terserah lu. Lu mau pakai yang mana gitu? Ya yang jelas lu nggak bisa nyolok di HP gue. Harus pakai chargeran gua. Apakah sah? Sah banget dong gitu. Jadi tidak marah-marahnya tuh agak kemana-mana jadinya orang-orang gitu. Jadi opini lu apa, sah aja gitu? Opini gue ya udah opini aja lah. Sebetulnya salah opini aja gitu. Main-main opini saja di internet. Ya intinya kalau menurut gua dengan adanya berita itu ya sebuah berita yang sebenarnya cuman buat mancing orang goblok aja sih. Sumpah, yang kepancing tuh goblok menurut gua. Marah semua ya. Maksudnya iya dong. Ya maksudnya ini Apple just being Apple gitu. Iya. Pertama, MFI itu udah ada dari Lightning dan nggak mungkin juga tiba-tiba dia cabut si lisensinya itu. Oh, nggak mungkin tuh. Ya mending buat aja spesialin buat USB-C-nya. Ya menurut gue ini sangat bagus. Maksudnya buat ya menjaga handphone lu pada kalau nanti beli iPhone baru gitu ya. Lu daripada lu pakai iPhone baru dan lu pakai kabel charger 15.000 rusak. Nah, rusak, Bro. Lu mau kemana? Mau ke Singapura kayak Kudet? Lu mau ke Singapura kayak Bertustus? Menurut gue sih lu mending bayar ratusan ribu buat USB-C yang asli dan itu pun juga udah dapat di dalam kotaknya pasti. Iya, udah pasti dapat gitu. Iya. Gak mungkin sih dia nggak dapat chargeran menurut gue. Iya, mending kayak gitu karena ya tidak ada perubahan sama sekali. Malah bagus ya dia udah ke ini ya USB-C aja gitu. Iya, itu sangat bagus menurut gue. Iya, pertama dia juga udah masuk ke pasar Europe yang pakai C ya kan? Iya. Tapi dia juga nggak ngelanggar apapun soal MFI itu ya kan? Iya. Itu punya dia kan sekarang dia kan? Iya. Ya sebenarnya sama juga gini loh. Kayak handphone Android yang udah punya charger gila-gilaan. Mereka tuh punya kabel dan juga ya port yang khusus, bukan port khusus, maksudnya protokol yang khusus dari chargingnya dan juga hardware-nya pula dari pala charger, kabelnya kayak Oppo aja ya SuperVOOC kabelnya tebel dan bentuk dalamannya itu berbeda gitu. Beda. Dan itu lo pasti paham juga. Jadi memang itu khusus kabelnya. Ya cuman mereka nggak lisensiin aja. Kalau dilisensiin bakal ribet lagi gitu. Cuman yang pasti ya udah sama tahu ketika lo pakai charger yang non resminya Oppo, lo pasti nggak bakal mendapatkan fitur fast charging. Iya, itu sama juga kayak Xiaomi dan yang lain-lain. Iya. Gitu. Itu sebenarnya tuh jadi dia ngindarin lu pakai charger busuk lah gitu doang. Iya, malah lebih bagusnya sebenarnya karena ada MFI berarti itu udah menyamaratakan untuk semua kabel USB-C yang udah bagus. Oh iya benar Iya, banget. setidaknya buat Android pun kalau lu nggak pakai kabel charger originalnya, lu pakai yang MFI berarti itu kabel yang udah bagus gitu. Benar dong? Iya. Ya kan lebih enak juga free lisensi dari iPhone buat Android kan gitu ya. Paling ya chargernya aja enggak. Ditambah juga adanya MFI pun gua rasa nggak ada masalah, pasti third party-nya bakal mengikuti gitu. Yang lain lu lihat aja sekarang Lightning udah MFI semua kan dari yang mahal murah MFI kan. MFI semua gitu. Ya, itu MFI itu tuh nggak cuma nama lu bro. Itu di situ ada protokol, ada kayak safety-nya, ada teknologinya. Gak sembarangan lisensi kayak asal nama aja. Iya, ya walaupun banyak yang bypass juga. Cuman untuk brand-brand ternama, aksesoris brand ternama itu udah jelas MFI-nya ada gitu. Iya, MFI-nya ada. Jadi ya menurut gua nggak ada masalah. Pak, sama satu lagi, dia kan ada 2 poin kan. Yang kedua itu USB-C-nya pakai USB versi 2. Ya memang ini bakalan jelek untuk ke Android, penggunaan Android. Kalau buat iPhone sendiri sama sekali tidak ada pengaruhnya. Karena dari Lightning pun, dari zaman jebot pun, gue nggak pernah ngelihat orang copy data menggunakan Lightning. Ya kecuali lu buat kayak semacam restore iPhone gitu, yang backup ya itu wajar kan gitu. Cuman buat copy data pun nggak. Bahkan Android pun sekarang udah jarang banget gue ngeliat orang copy data via kabel. Udah jarang banget bro. Udah sekarang udah zamannya cloud soalnya. Iya. Gitu. Jadi menurut gue sih ya udah gitu kan, nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Jadi kaum Android bocil-bocil yang marah-marah menurut gue cuma nyari-nyari sasaran aja bro. Iya, jadi lu memang cuman ya udah kepancing aja menurut gue. Tapi ya pada dasarnya nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah apa-apa gitu. Ini sebenarnya tuh dia ngeluarin lisensi, lu pada marah-marah ya, orang duit dia juga. Iya, malah bagus lah. Maksudnya handphone sekarang tuh makin mahal. Lu lihat Samsung sekarang makin mahal kan. Iya.
ya pasti ya iPhone pun nanti juga bakalan keluar harganya lebih mahal lagi. Pasti naik. Ya pasti aksesoris kalau bisa yang bagus lah gitu. Ya memang udah terjamin untuk si handphonenya. Iya, jadi lu kalau bisa minim lah lu ke SCSC mereka lah gitu. Masa gara-gara charger doang tuh, misalnya lu pengen si ini tiba-tiba rusak terus marah-marah ke Apple gitu. Iya. Kan aneh banget ya Ribet deh, pokoknya lu jangan macam-macam lah. Lu udah barang mahal, lu jangan campurin sama barang murah lah. Iya, itu kalau iya sih beberapa orang sih kayak tolol banget ya. Emang gitu. kadar itu, iya, biarkan saja menurut gua. Iya. Malah bagus dengan adanya ini, cuy. Harusnya gitu. Iya. Jadi lu lihat lah secara besarnya aja, jangan lihat masalah kapitalis. Lah, tidak ada itu bro, ini masalah keamanan dan fitur-fitur yang dikasih aja. Udah selesai di sana gitu. Mending kita langsung aja ke Pacul of the Week. Langsung aja Pacul of the Week guys. Pacul of the Week. Oke, langsung aja nih. Ya. Dari komentar pertama, menyapa rindu gitu ya. Menyapa rindu. Kapan ya produsen smartphone produksi HP compact lagi? Asus, Samsung, Xiaomi udah mulai, tapi lini HP kelas flagship coba kalau kelas Asus, Samsung, Xiaomi udah mulai tapi lini kelas flagship. Coba kalau kelas mid gitu biar nyasar ke pasar masyarakat umum gitu. HP makin lama makin besar. Menurut lu gimana? Iya banget, iya. Emang. Gua aja kemarin tuh agak bingung tuh kenapa yang FE-nya Samsung, kita ngomongin Android aja ya. FE Samsung aja katanya mau di-kill. Itu rumor yang masuk kuping gue ya. Itu mau di-kill, padahal itu oke menurut gue. Kecil juga kan, dan kita ngomongin kalau ke Apple itu mini udah nggak ada juga. Ya kan di flagship. Ya menurut gua harusnya compact ini tuh minimal kalau udah ada di flagship, brand-brand buka mata lah, lu lihat lah di mid ini tuh butuh lu yang compact lu. Menurut gua tuh bakal keren banget gitu. Menurut gua nggak bisa gitu, nggak semudah itu, karena handphone compact nih, gua nggak tahu kalian setuju atau enggak. Handphone compact itu harus punya lini sendiri gitu ya. Pertama, kayak mereka itu nggak bisa langsung mendesain handphone kecil aja gitu, karena yang bakal ditolerasi itu bakal banyak banget. Pertama dari penggunaan gitu ya, orang bisa layar besar kayak buat main sosial media. Ya pokoknya buat navigasi biasa enakan layar gede kan, kayak apalagi buat kayak maps orang tua gitu kan gitu. Nah, lalu ketika pindah ke kecil ribet gitu kan. Kedua, terus juga di bagian gaming, pengguna gaming nggak suka handphone kecil. Di iPhone aja handphone kecil gue nggak suka gitu ya. Ya pasti selain dari layar kecil pun pasti lu bakalan toleransi lagi dari segi baterainya, nggak bisa kapasitas gede. Yang ketiga, ini masalah yang udah wajar banget, yaitu soal gen. Yang orang yang mungkin cocok sama handphone mini, orang Indonesia, orang Asia. Tapi orang si handphone ini dia nggak bisa jual ke Asia doang, pengen secara worldwide ke iPhone-nya aja kayak yang di negaranya. Ya dia nggak bisa jual mini karena kekecilan. Iya, karena orang di sono-sono tuh badan tinggi-tinggi semua. Gede-gede semua. Gede-gede gitu semua ya. Tangannya gitu pada main basket gitu. Tapi masuk akal sih. Tapi seenggaknya menurut gue emang gue ngerti sih keresahannya. Kan gue juga pernah bilang sama lu kan, gue tuh suka banget sama HP compact itu kalau buat sehari-hari. Emang tapi kalau tapi banyak gitu, salah satunya game. Gue jarang banget main di game HP ini, padahal ini flagship loh. Gue lebih suka main di yang di 695 kan. Karena layarnya lebih gede, itu doang. Jadi kan memang banyak banget yang perlu dipikirin, dan brand pun nggak bisa tiba-tiba keluarin handphone kecil. Mungkin bagi kita yang memang demen handphone compact ini bakal mantep banget gitu. Kayak setiap keluaran si handphone Asus tuh kan kecil compact gitu. Ini bagus. Bagus banget itu Asus yang kemarin kan. Tapi ke sebagian besar orang belum bisa tentu menerima. Ya belum tentu bisa menerima. Terutama bule-bule itu ya. Betul. Jadi agak perlu dipertimbangkan ya. Kecuali memang dia udah kebanyakan duit atau bikin dia udah atau enggak dia udah burn out kali. Inovasi apa lagi ya? Udahlah compact aja. Atau mungkin nanti Oppo kan nih pasarnya nomor 1. Bikin aja kecil. Bisa dong, seenggaknya dong bikin yang inilah, yang compact untuk mid-range lah gitu ya. Ini baru. Lalu ke yang lain nih. Setelah melihat Poco X5 5G, ini dari Abdul Rahman, ada officialnya lagi, artis loh nih. Gua memutuskan untuk stay aja di Poco X3 NFC. Yakin deh. Ini kita mau adu loh deh. Enggak sih, menurut gua enggak. Ada banyak lah, karena pertama dari beragam hal lah gitu. Chipsetnya, lu jangan mau kemakan sama anak-anak orang-orang tuh yang bilang ini karena angka 7-nya ini kadang-kadang orang tuh suka bias. Betul. Gitu, lu boleh lihat segala benchmark ya. Kalau lu suka angka-angka ya, ini ngomongin benchmark lo, bukan real use lo. Ini kalah bro, chipsetnya sama 695 dan ngomong paling baru juga 695 lebih baru daripada ini berarti 732 kalau nggak salah ya. 732 gitu. Terus kalau lu ngomongin kamera 4K, siapa di dunia ini yang kalau lu orang biasa aja gitu ya,
harus pakai 4K. Enggak sih, kalau gua tuh Full HD udah cukup sih untuk harian gitu. Iya, jadi ini sebenarnya untuk kedua handphone ini sebenarnya udah gampang banget buat ngebandingin. Iya. Gampang banget deh gitu ya, kayak nggak perlu sebenarnya kayak gue bikin video. Cuman kayaknya gue tertarik juga gitu iya, ya. mending kita adu aja, ntar tungguin di short kita. Gitu. Ngapain short video review aja? Video review aja. Boleh juga. Gimana? Mau yang pendek atau yang panjang? Gitu? Komen aja gitu. Iya, komen aja. Mau versi apa nih? Mau versi yang jahat atau enggak nih? Iya, silakan aja. Cuman kalian udah bisa bandingin dong ya dari handphone ini. Ya. Dari desain belakang. Mana yang bagus, mana yang udah ketinggalan zaman. Nah, ya dari kamera BAM aja udah jelas ya, gitu. Ya, jadi kalian bisa lihat aja itu. Ya serah lah. Kalian coba aja komen. X3 NFC tuh bagusnya dari mana, coba komen. Ya gue tahu satunya dia di stereo aja udah. Ya, stereo juga. Tapi handphonenya geter belakangnya. Ya pokoknya gitu deh, kita langsung aja ke komen selanjutnya. Iya, gitu ya. Tipsnya terbaik menurut lu sama Bang Geri. Kalau gue tadi ya 8 plus Gen 1 lah, karena udah 8 Gen 1 gue udah suka, diperbaruin lagi. Kita udah nyobain juga gitu. Dimensity itu belum nyobain aja sih, jadi gue kurang tahu sih sebenarnya. Iya. Gitu, cuma ngomonginnya review-review aja nih. Kalau lu apa? Kalau gue the whole lineup MediaTek doang gue suka. MediaTek lah ya. Yang baru ini tuh dia udah promising banget sama. Iya, jadi Dia tuh kayak AMD, dia tiba-tiba mau keluar yang gila. kira lu mau ngomongin Exynos. Enggak lah, Exynos mah udah baal gitu kan. Kayak gitu guys. Overclock lu. Ya kan buat 8 Gen 2 yang lain kayak langsung dianaktiriin kan, kocak gitu. Jadi ya udahlah ya. Untuk Bego Teknologi kita di Selasa hari kali ini. Si Adira udah gini-gini tadi tuh. Silahkan aja komen. Siapa tahu kalian bisa masuk Battle of the Week atau enggak mau nimbrungin obrolan kita, silakan banget, bagus banget. Boleh banget. Dan juga untuk merayakan 100.000 subscriber ya, pokoknya ada satu konten yang menarik. Cuman kita harus menunggu dulu, nggak bisa langsung keluarin videonya sekarang juga. Iya, nggak bisa. Iya, gitu. tapi sekali lagi thank you juga nih buat kalian udah subscribe dan juga yang ngeramein channel kita dari video panjang, Bego Teknologi dan juga shortnya ya. Iya, dan komen-komen juga gitu ya. Terima kasih banget loh. Jadi ya udahlah, untuk saat ini dengan gua Ali, sebelah gua Gary, di kamera belakangnya ada si Aldira. Jadi sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye bye.